Podcast Polda Jogja. Bertugas sebagai Babin Kamtibmas adalah sebuah keistimewaan. Berbaur dengan warga dan menjadi bagian dari dinamika masyarakat desa. Sebagaimana kita tahu, sosok Pak Babin yang diperankan oleh Aibda Herman Hadi Basuki di Purworejo sangat inspiratif dan bisa dengan mudah menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui tayangan di YouTube. Bagaimana jika Babin Kamtibmas tersebut seorang polisi wanita? Di podcast episode kali ini telah hadir bersama kita Bribka Triasih SE Babin Kamtibmas Desa Murti Gading, Sanden, Bantul. Sebelum kita berbincang lebih dekat, lebih akrab dengan beliau yang saat ini sudah hadir di sini, mari kita berkenalan dulu dengan beliau yang saat ini sudah duduk di samping saya. Selamat pagi, Mbak. Saya panggilnya Mbak atau Bu ini? Ibu. Bu Triasih ya? Iya. Oke, Bu Triasih. Sudah lamakah menjadi Babin? Saya sudah menjadi Babin kurang lebih dari 4 bulan. Oh, 4 bulan. Ya. Oke. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang siapa tahu suatu saat bertemu dengan jenengan, Iya. bisa dilepas dulu maskernya. Siap. Siapa tahu ketemu bisa saling menyapa begitu, monggo. Bu Oh, iya. Triasih. Terima kasih. Ya, inilah Bu Triasih. Jadi siapa tahu teman-teman ketemu di luar, silahkan kalau mau menyapa. Begitu, monggo Ibu dipakai lagi untuk maskernya. Oke, tadi Ibu sudah berbicara sedikit, sudah 4 bulan menjadi Babin Kamtibmas. Itu ceritanya gimana? Satu-satunya Babin yang poluan. Ya, perkenalkanlah saya Babin Kamtibmas Kalurahan Murti Gading, Kapanewon, Sanden. Awal mula saya menjadi Babin, ada TR dari Polda DIY, kemudian disosialisasikan kepada seluruh anggota Poluan Babin dari Polres Bantul, kemudian dibuatkan rekomendasi dari Kanit Kasat Bimas Polres Bantul. Sebelum jadi Babin? Awal mula sebelum jadi Babin, saya dinas di Polsek Sanden, kurang lebih dari 10 tahun, saya di staf Sabara, kemudian saya dimutasikan ke Polsek Kretek kurang lebih dari 2,5 bulan, kemudian ada TR dari Polda untuk menjadikan Babin, saya dijadikan Babin Di Poluan Sanden ya, iya, dipercaya menjadi Babin. Iya. Nah, kendalanya apa Bu Triasih untuk menjalani tugas sebagai Babin Kamtibmas Poluan ini? Untuk kendala bagi saya tidak ada. Tidak ada. Cuman untuk jadi Babin ini sangatlah berat. Namun saya akan Berusaha ya. semaksimal mungkin. Ingin menjadikan Poluan Babin Kamtibmas itu bisa setara dengan polisi laki-laki. Oke. Jadi ada Bu Babin beneran sekarang ya. Iya. Baik, pengalaman menarik apa yang sudah Bu Tri dapat selama menjalani tugas sebagai Babin Kamtibmas ini? Untuk pengalaman yang menarik itu di sebuah masyarakat itu misalnya ada sebuah masalah, itu Babin akan langsung turun terjun ke masyarakat. Nah, di situ bagi saya sebagai Babin perempuan, saya akan siap untuk memecahkan semua permasalahan yang ada. Oke. Jadi justru ketika bertemu dengan masyarakat, lalu tanggapan masyarakat sendiri seperti apa tentang kehadiran seorang Babin Kamtibmas, terutama karena ini adalah perempuan. Kan jarang ya ada Babin Kamtibmas dan itu polisi wanita. Tanggapan masyarakat seperti apa, Bu? Untuk tanggapan, awal mulanya emang
babin poluan itu masih ragu. Tapi dengan kepercayaan saya, amanah dari atasan, saya sanggup untuk jadi babin. Untuk masyarakat, khususnya wilayah Kelurahan Murtigading, sudah siap dan bisa menerima saya. Oke. Tapi awal-awal mula sempatkah ada semacam bukan penolakan ya, tetapi ada tidak percaya sedikit atau langsung masyarakat oke, nggak masalah nih ada Bu Babin begitu. Kalau kepercayaan tetap dipercaya, cuma kok babinnya perempuan kurang ya. Kurang masuk, mungkin kalau keluar malam atau gimana, tapi bagi saya itu tidak bermasalah. Oke, keluar malam ini Iya. ini yang agak menarik. Lalu tanggapan keluarga seperti apa? Secara kita tahu bahwa Babin Kamtipmas itu ada juga kegiatan-kegiatan Iya. malam. Kalau untuk keluar malam, insya Allah untuk suami maupun anak, bahkan orang tua saya itu selalu mendukung saya untuk menjadi babin. Jadi kalau mungkin ada kegiatan malam itu suami, kalau seandainya suami tidak melaksanakan tugas, yang menghandle semua suami. Oh, Iya. bagi tugas. Iya, begitu. bagi tugas. Nggih. Tapi jenengan berangkat sendiri, misalnya ada kegiatan di masyarakat, pakai kendaraan sendiri seperti itu? Ya untuk berangkat saya pasti sendiri, tapi kalau misal ada saya pulang malam, nanti suami bisa menjemput saya. Oh gitu, iya ya. Terus anak-anak juga Iya. mendukung? Untuk anak-anak mendukung, dan anak-anak pun malah suka kalau saya jadi babin. Kenapa, Bu? Mungkin karena saya selalu pakai motor yang laki-laki itu kesannya agak gagah tomboy. ya. Iya. Jadi agak gagah ya, Iya. pakai motor besar Iya. begitu. Ya, ya. Oke. Tinggal di desa. Iya. Tinggal di desa jenengan sebagai Babin Kamtipmas, kemudian sering keluar malam, masyarakat tanggapannya? Untuk masyarakat selalu menerima saya dan selalu membanggakan saya. Soalnya saya kalau setiap keluar malam itu, saya sambang di desa maupun sambang di pos ronda, selalu ada ikatan. Maksudnya dalam ikatan selalu menyapa, monggo Bu Babin, ya, gitu. Bagi saya, wah kehormatan bagi saya. Ya. Jadi namanya sekarang Bu Babin ya? Iya, saya dipanggilnya sekarang Bu Babin, dan anak-anak pun memanggil saya sekarang Bu Babin. Iya, karena saya jadi babin. Oke, baiklah. Tadi sudah menjelaskan tentang perjalanan karir seorang Bribka Triasih Siap. untuk menjadi Babin Kamtipmas Poluan. Nah, ini kan nama Bribka Triasih itu mencuat dengan adanya Nanas Bagong. Ini awalnya gimana sejarahnya sampai muncul Nanas Bagong? Kok namanya juga Nanas Bagong gitu? Iya. Begini, awal mula dari adanya Nanas Bagong itu, saya keluarga kan ada yang di Sumatera, itu ada pas pernikahan saya silaturahmi di sana, itu ada buah nanas satu buah, seperti contohnya seperti ini, itu dibawa pulang ke Jogja. Jogja satu buah. Setelah itu buahnya dimaem sampai habis, ternyata manis, itu sudah besar, dan ujung nanas dari tunas ini cuma ditanam di sebelah rumah, di rumah yang ibu saya, itu bisa tumbuh dengan subur satu buah seperti ini. Setelah dewasa kira-kira 10 bulan, tanaman nanas ini berbuah. Ternyata buahnya juga besar, Ibu. Dan awal mula dari tanaman nanas itu juga mencapai 5 kilo. Setelah Besarnya? besarnya mencapai 5 kilo. Setelah itu buahnya juga dimaem, akan tumbuh dari tunas yang baru. Setelah itu dikembangkan untuk sampai sebanyak nanas yang ada di sebelah saya. Oh iya iya, jadi sebesar itu ya? Ya, Sebesar ini baru ini baru sekitar dari buah ini baru paling tidak 1 bulanan. 1 bulan sudah Iya. sebesar itu. Iya, iya. Oh, dalam satu
dalam satu pot ya, Satu dalam pot, satu pot iya. ini gitu. Oke, kendalanya apa ketika Bu Tri membudidayakan nanas bagong ini? Bagi saya kendala tidak ada, Ibu. Mm-mm. Soalnya untuk penanaman nanas ini sangatlah mudah dan sangatlah efisien bagi saya. Soalnya buah nanas, tanaman nanas cocok di tempat mana saja. Baik di musim hujan maupun di cuaca panas itu tidak berpengaruh untuk tanaman nanas. Oh begitu, jadi Iya. perawatannya lebih mudah begitu? Perawatannya sangatlah mudah, tidak dikasih dikasih pupuk atau- pupuk kimia, tidak pernah, cuma saya kasih pupuk kandang saja. Oh organik Iya, gitu. pupuk, ya, Iya. sebetulnya pupuk organik. Oke, ini dalam satu pot ini munculnya nanti akan satu buah begitu? Iya, satu pot satu buah. Satu buah Iya. dengan berat rata-rata Rata-rata 5 kilo sampai 6 kilo. 5 kilo sampai 6 kilo. Iya, satu buah tanaman, satu buah Oke. nanas. Nah, dalam satu pot ini itu bisa berbuah berapa kali, Bu? Untuk satu pot berbuah satu kali. Soalnya satu tanaman satu buah. Oh gitu. Jadi nanti setelah katakanlah yang ada di belakang Ibu ini Iya. kemudian matang, itu setelah dipanen akankah muncul lagi atau? Iya, nanti setelah ini nanti matang, itu paling ujung nanas itu bisa ditanam dan nanti akan tumbuh tunas-tunas yang baru. Di pot yang Iya, baru ya. iya, Tuh, iya. semudah itu. Iya, sangatlah mudah. Semudah itu. Oke. Lalu apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk katakanlah mungkin teman-teman di luar sana ada yang akan membudidayakan tanaman nanas bagong ini, yang harus dipersiapkan atau yang yang harus dipunyai oleh teman-teman di luar sana seperti apa? Untuk penanaman ini sangatlah mudah, cuma kita membutuhkan tanah saja. Tanah itu yang biasa saya tanam, tanah itu saya campur dengan kotoran hewan atau pupuk kandang. Terus saya kasih dari kulit padi. Oke, Saya campur, saya aduk jadikan satu, saya masukkan dalam pot, dikasih tunas nanas, insya Allah nanti akan tumbuh subur. Oke, butuh berapa lama waktunya antara proses tanam sampai akhirnya berbuah dan itu bisa dipanen? Dari awal menanam, dari ujung nanas sampai nanti berbuah dan matang memerlukan waktu 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan Iya. ya. Enggak terlalu lama juga Iya, ya. ya. Dan tidak terpengaruh apakah itu hujan, apakah itu musim kemarau, itu tidak terpengaruh. Tidak Begitu. ada masalah untuk cuaca, untuk buah nanas. Semua cocok. Tidak mempengaruhi tingkat kemanisan juga berarti. Kalau untuk tingkat kemanisan itu untuk tidak aja buah nanas, semua buah aja kalau di musim penghujan rasanya juga akan berbeda. Oh. Iya, mungkin manisnya kurang sedikit. Ya, tapi kalau nanti pas musim kemarau, insya Allah ini nanti matangnya juga akan musim kemarau, nanti akan terasa manis. Oh, begitu Iya. ya. Jadi yang mempengaruhi adalah dirasa kalau Iya. dihubungkan dengan Nggih, musim, iya, perubahan musim. musim, Tetapi iya. untuk perawatan dan sebagainya itu tidak terpengaruh Tidak ya. musim begitu. Pernah nggak Bu ada pengalaman ketika Bu Tri membudidayakan ini kemudian mengalami hambatan seperti ada hama dan sebagainya? Untuk buah nanas bagi saya belum pernah menemukan hama sedikit pun. Jadi buah nanas sangat mudah dan tidak pernah ada hama yang menempel di tanaman nanas. Iya. Jadi nggak ada busuk sebelum dipanen begitu ya? Tidak ada busuk. Soalnya tanaman nanas ini pun seandainya saya kasihkan di tanah itu tidak akan mati. Dia tetap hidup. Oke. Biarpun cuma menempel di tanah, tidak harus dimasukin tanah. Iya.
Oke, tadi menyebut tanah, sementara yang ada di belakang kita itu sudah dalam bentuk pot. Iya. Ini apakah memang disengaja ditanam di dalam pot atau karena lahan yang ya sekarang kita tahu bahwa cari lahan yang luas itu agak susah, kemudian dalam pot atau seperti apa? Kenapa nggak di dalam di dalam tanah seperti itu? Awal mulanya karena keterbatasan lokasi di sebelah rumah, jadi untuk praktisnya saya pakai tabula pot, Ibu. Untuk praktisnya Iya. gitu. Jadi teman-teman di luar sana kalau memang punya niat untuk membudidayakan nanas bagong kemudian terkendala lahan, bisa dicoba menggunakan pot. Apa Iya, tadi tabula pot, pot. tanaman buah dalam pot, begitu. Iya. Lalu masyarakat, warga masyarakat tentang kegiatan Bu Tri untuk membudidayakan nanas bagong ini, tanggapannya seperti apa? Untuk tanggapan dari warga masyarakat, awal mulanya sangat senang dengan saya, soalnya begitu melihat buah nanas kok bisa sebesar itu, pada kaget Ibu awal mulanya. Terus masyarakat juga kepingin bagi saya sekarang budidaya nanas yang awal mulanya dari saya, insya Allah untuk sekitar wilayah saya sudah memiliki buah nanas. Oh gitu. Iya. Awal mula untuk membagi pengetahuan ini dengan masyarakat sekitar seperti apa? Awal mulanya masyarakat atau tetangga saya datang ke rumah menanyakan, kok nanasnya ini bagus-bagus Bu, bisa gede-gede, gimana caranya? Saya jawab, gampang aja Bu, ini nanti kalau seandainya nanti ada tunas, Ibu datang saja ke rumah atau saya antar, nanti bisa berbagi nanas Ibu. Gitu. Ya. Terus langsung Bu Tri jelaskan tentang tadi prosesnya, bahwa pucuknya hanya cukup ditanam di dalam pot, bisa seperti itu. Iya. Gitu. Untuk tanaman nanas itu tidak harus pakai pot Ibu, langsung di tanah pun juga bisa. Contohnya itu yang ada di sebelah. Oh, yang ada di sebelah kiri saya itu pakai ini ya. tanah pun juga akan subur. Samakah hasilnya nanti ketika panen? Sama, untuk rasa semua sama, dan untuk kesuburan tanah dan pakai pot pon akan sama. Oh, sama. Tergantung kita untuk pemupukannya aja. Itu pemupukannya dalam 1 bulan itu berapa kali, itu gimana Bu? Kalau pemupukan itu cuma saya paling enggak dari waktu kurun 10 bulan, cuma awal pertama saya menanam itu tanah sama pupuk kandang itu sudah saya kasih. Nanti setelah kira-kira umur 3 bulanan saya tambah pupuk sedikit aja. Dan terakhir nanti kalau sudah berbunga yang sudah ada di sebelah, saya tambahi pupuk kandang itu lagi. Biar untuk penyiraman? Untuk penyiraman itu dilakukan setiap hari. Setiap hari. Soalnya untuk buah nanas ini cenderung basah tanahnya Bu. Suka air ya? Suka air, jangan sampai kering. Jadi harus basah. Dan untuk penyiraman berhubung ini cuaca penghujan, saya tidak menyiram. Begitu. Tapi kalau pas musim kemarau, lebih baik harus dilakukan setiap hari. Setiap hari, kalau saya paling enggak setiap sore saya lakukan. Oh, setiap sore. Karena buah nanas ini adalah tipikal tanaman yang lebih menyukai air begitu. Oke, ya. Apakah kemudian budidaya nanas nanas bagong ini itu juga jenengan bawa, Bu Tri bawa ketika melaksanakan tugas sebagai Babin Kamtipmas? Ya, dari awal mula saya menanam nanas ini kurun waktu sudah 6 tahun saya budidaya. Jadi dari pertama saya menanam buah nanas, insya Allah sementara masih saya bagikan kepada rekan kerja maupun saya sabang di kelurahan atau di mana saja, sampai sekarang sudah merasakan buah nanas yang saya tanam di sebelah rumah. Iya, jadi semua sudah rasan ya Bu, mulai dari teman-teman di kantor gitu, sampai masyarakat yang ada dalam desa Sanden ya? Kelurahan Murti Gading. Nah, kalau sudah panen itu
sejauh ini adakah misalnya di drop ke tempat tertentu untuk penjualan atau masih Untuk gimana? penjualan sementara masih saya untuk pengembangan lahan dulu Ibu. Jadi kalau ada warga ataupun saudara atau rekan kerja yang mau membutuhkan nanas, nanti bisa datang ke rumah, saya kasih 1 tunas nanas untuk dibudidayakan di rumah masing-masing. Berarti Sementara jenengan itu. sedia ya, Bu Tri Sedia. menyediakan 1 tunas untuk siapa tahu ada warga masyarakat yang datang untuk Iya, meminta iya, atau juga untuk mencoba membudidayakan nanas iya. bagong ini ya. Ini namanya kenapa nanas bagong toh? Saya penasaran ini. iya. Untuk awal mula saya beri nanas bagong itu dagingnya tebal, berair, rasanya manis, dan beratnya bisa mencapai 5 sampai 6 kg. Karena beratnya Beratnya itu ya. besar sekali itu Ibu. Iya, jadi ide munculnya nama Iya, nanas bagong nanas itu bagong. begitu. Soalnya Iya. kan nama bagong kan badannya gede Besar. seperti nanas. Iya. Jadi muncullah ide bahwa oh ini Nanas saya beri nama nanas bagong bagong. begitu. Iya. Tadi nanas ini sudah pernah dibawa ke kantor. Nah, tanggapan pimpinan terhadap budidaya nanas bagong yang sudah Bu Tri lakukan dan rekan-rekan kerja seperti apa? Awal mulanya melihat nanas itu saya bawa ke kantor, pada kaget. Ini kok nanasnya bisa Gede gede banget, banget. ya. Ini belinya di mana? Pasti pada penasaran Ibu. Sampai orang yang melihat nanas mesti ingin mencoba dan ingin menanam nanas. Iya. Karena besar itu. Karena besar iya. sekali. Jadi kalau misalnya satu nanas ini itu tadi berapa 5 sampai 6 kilo ya gitu. Nah, 10 bulan ini sudah dari proses tanam sampai panen itu 10 bulan. Iya. Atau bisa lebih dari itu tergantung dari proses dan tergantung dari perawatannya. Paling enggak itu maksudnya 10 bulan dari awal menanam sampai akhir matang itu 10 bulan. Tapi tergantung keadaan fisik Ibu, keadaan fisik tanaman. Tapi untuk budidaya nanas saya tidak lebih dari 10 bulan. Tidak lebih dari 10 Iya, bulan iya, gitu ya. iya. Nah, gini Bu Tri, tadi ketika saya masuk pertama kali ke rumah Bu Tri itu kan ada yang daunnya besar-besar seperti itu. Apakah itu bisa jadi indikator bahwa ketika daunnya gede-gede nih, itu berarti nanasnya juga akan lebih besar dibanding yang daunnya semacam ini, Iya. yang daunnya lebih ramping gitu. Untuk memastikan kalau buah nanas itu besar, kita harus bisa melihat daunnya. Kalau daunnya itu akan subur, hijau, tinggi, insya Allah nanti buahnya juga akan besar. Tapi kalau, contohnya ini Bu, itu ramping, itu nanti beratnya paling enggak 4 kilo. Oh, jadi kita bisa lihat dari daunnya Iya, ya. dari daunnya, kesuburan tanah. Oke. Iya. Oh, tadi berarti ada perbedaan berat. Berat. 5 sampai 6 kilo itu yang bagus ya. Ini contoh seperti ini nanti kira-kira sampai 5 sampai 6 kilo. 5 sampai 6 Iya. kilo. Nah, kalau yang dalam tanda kutip kurang bagus itu biasanya beratnya berapa, Putri? 4 kiloan. 4 kilo. 4 kilo. Ya. Ya lumayan, masih lumayan Iya, besar ya untuk masih- ukuran masih besar, untuk ukuran iya. nanas begitu. Iya, ya. Oke. Jadi kita harus perhatikan juga ketika proses penanaman sampai siap untuk dipanen adalah perhatikan kondisi daun Iya. begitu. Semakin hijau daunnya, semakin lebat daunnya, Iya. itu kemungkinan nanas yang dihasilkan juga bagus dan beratnya besar ya, dan beratnya sekitar 5 sampai 6 kilo gitu. Nah, proses Bu Tri untuk membudidayakan ini sudahkah ada keinginan untuk membukukan sehingga bisalah ini untuk dibagikan ke teman-teman di luar sana, menyentuh lapisan masyarakat yang lebih luas lagi?
Untuk pembudidayaan nanas ini sementara sekarang karena saya sudah pada tahun nanas, yang dari wilayah kemarin ada tamu dari Semarang untuk melihat buah nanas, dari Purworejo, dari Solo datang untuk melihat nanas, Ibu. Penasaran katanya melihat nanas kok bisa sebesar itu. Tahu dari mana teman-teman yang dari Semarang, kemudian tadi dari Purworejo, tahu dari mana bahwa seorang Bribka Tri ini kemudian membudidayakan nanas bagong yang besar ini? Awal mula itu Ibu, saya kan pas panen besar, itu banyak anak saya kan iseng-iseng memfoto saya, itu pas ada nanas itulah. Terus anak saya yang perempuan itu inisiatif, Bu, mbok dimasukkan neng HP aja, kan pira nanti ya. Terus saya berpikiran, mosok sih, kan nanas itu biasa aja. Lah terus pada saat itu kan saya ada kenalan itu dari KR TV, saya cuma iseng aja, Mas saya itu punya nanas besar loh Mas, tapi tidak ada yang nanas segede ini. Oh ya Bu, nanti saat datang ke rumah, wong saya juga mau ada acara di Sanden juga. Terus wartawan itu datang juga kaget, Bu, loh nanasnya kok bisa besar segede banget, ini. Awal mulanya gitu Ibu. Oke, jadi selain melalui media sosial, ya supaya tadi viral, tadi, kemudian adalah kenalan Bu Tri dari KR yang kemudian membantu proses membagikan informasi ini ke masyarakat luas, begitu ya. Sejauh ini sampai hari ini sudah berapa kali panen Ibu? Kalau dihitung panen sampai tidak terhitung Ibu, tapi untuk tanaman yang ada di sebelah saya kurang lebih dari 300-an pot. Tapi saya sudah mengembangkan di luar Ibu, yaitu di kakak saya itu sudah dikembangkan di lahan sawah. Oke, jadi itu sekitar 1000-an tanaman. Yang di lahan sawah ini masihkah pakai pot atau itu sudah? Tidak pakai pot Ibu, itu langsung di tanah. Jadi sekitar ada 1000 pohonan. Oh gitu, iya. Jadi sudah dikembangkan sudah lagi, tidak menggunakan pot-pot seperti ini, tapi sudah dalam lahan begitu, ya. Tapi tadi walaupun pakai pot atau pakai tanah hasilnya sama. Hasilnya sama, beratnya sama, begitu. Yang membedakan rasa itu hanya karena pengaruh cuaca, begitu. Pengaruh cuaca. Iya. Tadi kan kita sudah bicara banyak tentang bagaimana prosesnya, mulai dari apa istilahnya pembibitan, kemudian sampai panen, begitu. Mungkin bisa sambil kita lihat seperti apa sih koleksi nanas bagong yang ada di di pot di halaman rumah Putri. Bisa Ibu? Bisa. Iya. Ini Bu, awal mula gini. Iya. Ini dari tunas yang sudah berbuah. Ini dulu kan sudah berbuah. Terus ini kalau sudah berbuah biasanya itu daun saya potong. Maksudnya dipotong itu biar untuk memetik nanti tunas yang baru itu akan lebih mudah. Oke, lebih mudah. Ya, biasanya tunas tumbuh di ruas-ruas sela dari daun-daunnya itu, ya. Nanti setelah itu saya cabut. Contohnya seperti ini, Bu. Ini dari tunas. Oh, ini ya. Akarnya cuma segini dan ini tidak akan tumbuh ke dalam. Jadi akarnya cuma melilit aja sampai ke bawah. Jadi untuk pot itu tuh akarnya tidak akan tembus sampai ke bawah potnya, ya. Jadi cukup segini aja. Ini akan lebih mudah. Cuma tancap gini aja Ibu. Oh begitu ya. Hanya ditancapkan saja ya. Ini sekitar umur 1 bulan. Oh, ini sudah 1 bulan sudah seperti 1 bulan. Ini. Iya. Oke. Bu, apakah memang potnya harus sebesar ini? Tidak Ibu. Untuk pot itu sebenarnya tidak harus besar. Ini karena pot
peninggalan zaman dahulu. Saya kan dulu pecinta tanaman jambu. Jambu, ada jambu kristal, ada jambu madu Delhi. Tapi untuk itu saya kurang menarik, soalnya memakan tempat yang besar. Jadi jambu saya kasihkan di sebelah rumah, potnya saya pergunakan untuk tanaman nanas. Begitu. Jadi ya. nggak harus bahwa potnya sebesar ini, begitu. Ya. Ini contohnya, potnya sekecil ini tidak apa-apa. Ini juga kecil. Ini sekitar umur 1 bulanan. 1 bulan, ya. Sama ya dengan yang itu, ya. Sama, seusia sama. 1 bulan. Ya. Kalau yang ini tanaman nanas yang sudah berbuah, nanti tunasnya akan tumbuh seperti ini, Bu. Oh, di sela-sela dedaunannya itu, ya. Coba ini saya angkat. Tidak. Itu enggak apa-apa ya? Tidak apa-apa, cuma gini ayatnya, akarnya. Ini sudah tunas yang baru, ini tunas yang baru. Oh. Ini rencana nanti tunas yang baru. Oyotnya enggak ada kan, Bu? Iya, hanya melingkar begitu ya. Di sini aja. Itu setelah nanti dicabut seperti itu dimasukkan lagi, ditanam lagi enggak? Kenapa ya? Iya. Ini saya sekitar nanti sudah besar. Contohnya ini, Bu, ada. Nah, di dekat sebelah Ibu. Untung belum saya petik. Nah, ini nanti setelah besar, segini, langsung aja kita. Oh, itu ya, tunasnya. Tunas baru. Iya. Nah, ini cuma segini. Biasanya ini saya bersihkan biar akarnya itu keluar akan terlihat. Nah, sudah seperti ini. Udah. Langsung saya tancapkan aja. Bisa di pot kayak gini. Di pot yang sama bisa ya. Atau ini sudah saya kembangkan yang ada di tanah. Udah, saya masukkan aja. Udah, Ibu. Udah. Oh, hanya seperti itu. Sangatlah mudah dan mudah ya. Sekali. Dibanding tanaman-tanaman yang lain. Tanaman yang lain. Dan ini kan ini untuk sementara yang semua pakai pot, ada yang sudah berbuah yang di tanah. Mari saya. Nah, ini contohnya buah nanas yang ditanam yang tidak di pot itu. Oh, yang di tanah langsung. Iya. Juga subur. Ini besar, nanti bisa besar, ini baru umur sekitar 1 bulan. Oh, 1 bulan buahnya begitu, iya. Iya, 1 bulan. Paling enggak nanti kita ini mateng 2 bulan lagi. Ini masih bisa untuk. Tapi ukurannya sama dengan yang tadi di dalam pot begitu ya? Sama Ibu. Semua sama. Iya. Nah, yang saya mau tanya Bu, ini kan kalau dijual, kira-kira itu berapa Bu? Dengan 5-6 kilo seperti itu. Untuk penjualan, untuk di tempat saya sementara masih saya kembangkan dulu Ibu. Jadi kalau nanti seandainya sudah banyak, rencana nanti kalau ada yang mau membutuhkan, nanti bisa per kilo 1 kilo 10.000. 1 kilo 10.000. Oke, jadi untuk satu buah nanas kira-kira 50.000. 50.000. Nah, tapi ini masih dalam angan-angan Ibu. Ya, soalnya ini masih pengembangan juga, masih ada lahan gitu. Betul ya. Nah, kalau dari katakanlah dijual sekitar 50.000. Misalnya ada yang mau membudidayakan, kemudian dijual katakanlah satu buahnya sekitar 50.000. Dari proses pembibitan dan sebagainya, kira-kira untungnya berapa Bu? Kan biasa ya orang kalau mau bisnis itu kan pikir, aduh untungnya berapa nih begitu. Kalau dilihat dari untung, saya masih belum begitu terpikirkan Ibu. Soalnya saya hobi emang dari dulu untuk bercocok tanam. Jadi belum sampai ke bisnis begitu ya. Jadi untuk masih pengembangan dulu Ibu, dan untuk warga ataupun masyarakat yang suka dengan nanas bisa berkunjung ke rumah saya untuk membudidayakannya, dan untuk pengembangan monggo
saya persilahkan untuk datang ke rumah. Buat teman-teman di luar sana Iya. kalau memang tertarik boleh loh untuk Iya. datang ke sini, lihat, tanya-tanya lebih detail. Siapa tahu berminat dan siapa tahu bisa jadi pengusaha sukses. Iya. Begitu. Siap. Nah, ini kan kondisi seperti ini, kondisi saat ini kan sedang rame-ramenya COVID, Iya. Bu Tri. Nah, kalau saya boleh tahu penerapan protokol kesehatan yang Bu Tri lakukan ketika menjalankan tugas sebagai Babin Kamtipmas itu seperti apa? Iya, saya sebagai Babin Kamtipmas Kelurahan Murti Gading, saya setiap melaksanakan tugas sebelum saya berangkat itu saya memakai masker yang sesuai dengan kesehatan. Setelah itu saya selalu sedia di tas, selalu saya bawa masker untuk cadangan maupun hand sanitizer ataupun minyak kayu putih itu selalu ada, Ibu. Dan setelah saya nyampe di wilayah kelurahan atau di warga masyarakat itu saya untuk membiasakan sampai dan pulang saya harus mencuci tangan. Mencuci Iya. tangan. Iya. Termasuk sekarang ada semacam budaya baru untuk tidak salaman dulu, Iya. tetapi hanya mengatupkan tangan Iya, begitu. iya. Iya, karena kita meminimalisir penyebaran melalui kontak dengan orang lain. Nah, apa sih Bu yang masih kurang dalam penerapan protokol kesehatan di masyarakat? Menurut saya yang masih berkurang itu banyaknya tamu atau warga yang dari luar daerah itu yang datang ke wilayah, Ibu. Itu emang awalnya sudah menerapkan prokes Protokol kesehatan, 3M. ya. Tapi kan kita tidak tahu dari mana awal dan datangnya, jadi mungkin kemungkinan bisa tertular, Ibu. Karena masih ada banyaknya tamu Iya, yang hadir iya, begitu. iya. Ya, jadi Iya. kesadaran untuk menerapkan 3M bahkan sekarang Iya. mungkin 5M 5M nggih. itu wajib dan harus dipatuhi siapapun Anda, dimanapun Anda gitu ya Bu ya. Iya. Nah, ini sebagai Babin Kamtipmas itu kan pasti sering diminta untuk memberikan sepatah dua patah kata. Nah, kalau misalnya kami minta Bu Tri untuk memberikan pesan-pesan kepada teman-teman di luar sana terkait penerapan protokol kesehatan, monggo silahkan Bu Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bribka Tri Asih, Sarjana Ekonomi, Babin Kamtipmas Kelurahan Murti Gading, Kapanewon Sanden. Saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan mematuhi prokes dan menganjurkan melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan juga kita harus menjaga jarak. Semoga Allah memberikan selamat kepada kita sehingga kita tidak terkena COVID-19. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bu Tri untuk Iya. perbincangan yang cukup menarik, cukup menginspirasi. Baik bagi saya secara pribadi ataupun mungkin teman-teman di luar sana Iya. yang akhirnya menjadi tertarik menjadi pengembang atau pengelola atau mulai tertarik untuk bercocok tanam dan membudidayakan nanas bagong seperti ini. Terima kasih banyak Iya, Bu Tri Bu. untuk sebuah contoh yang luar biasa. Dan teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menjauhi kerumunan. Selamat siang dan salam sehat.